Gimana caranya kita bisa sampai ke zaman kita sekarang? Kalau manusia-manusia zaman dulu udah sesakit manusia sekarang. Oke? Renungan ya teman-teman. Jadi jangan marah kalau saya bukakan pemikiran kalian bahwa metabolisme itu tidak cuma glukosa. Tapi bisa apa? Ketosis. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Ketosis. Kenapa harus ketosis buat yang kanker? Ya. Kenapa harus ketosis? Karena dengan kita ketosis, teman-teman nggak boros glukosa di dalam darah. Dengan kita ketosis, kanker jadi nggak dapat makanan. Dengan ketosis, karena nggak banyak gula, jadi kita nggak lama-lama mengalami inflamasi. Ya, inflamasi. Banyak banget teman-teman. Dengan inflamasi kita jadi apa gitu ya. Itu panjang ceritanya. Jadi saya ini cuma distributor ilmu. Ya. Daripada marah ya, yang dokter misalkan nih dengar atau diaduin misalnya sama susternya, sama nakes. Saya banyak banget ditanyain begitu. "Emang ibu apa sih? Nakes ya? Dokter? Kok berani-berani ngomong kayak gitu?" Lah, kan aneh ya. Masa saya nggak boleh ngomong kayak begini? Kan saya baca. Kan saya juga punya otak, bisa mendigest. Ya nggak? Harusnya malu dong. Sebelum ngomel-ngomelin saya begitu, cek dulu yang saya sampaikan itu benar atau salah. Kalau salah langsung dikoreksi. Saya juga pernah ada, ya saya bicara, saya lompat di otak saya lompat. Jadi tahap itu saya skip. Saya komen, saya jawab komennya, ya betul. Yang dia sebutkan itu betul. Nah, tapi saya jelaskan, yes, begini loh. Sebelum sampai ke tahap itu memang betul ada satu tahap yang saya skip dalam kata-kata. Ya. Nah, itu kayak gitu loh teman-teman. Kalau kita mau protes, ya bukan yang saya mah nggak pernah dikasih tahu sama onkolog saya, nggak ada tuh pantang-pantang. Kenapa? Bu Nela kayaknya so tahu banget sih nyuruh-nyuruh pantang. Emangnya dokter? Ya, kalau saya kan nggak punya motif teman-teman. Saya nggak punya motif untuk membuat kalian sakit. Ya, saya nggak bilang bahwa dokter itu punya motif, tapi saya tidak punya motif untuk membuat teman-teman sakit. Tapi saya punya harapan pengen lihat kalian sehat. Jadi otomatis apa yang saya sampaikan itu adalah yang saya merasa itu baik buat diri saya sendiri. Dan saya yakin itu juga harapan teman-teman semua. Ya. Jadi kalau kita mau ngikutin propaganda, ya memang sulit ya teman-teman. Kayak istilahnya gini ya, udah didesain sekelompok orang harus meyakini matahari itu kotak dan warnanya ungu misalnya gitu loh. Ya, dan orang-orang tersebut diberi gelar yang memang menunjukkan keahliannya, ya. Tapi persoalannya dasar dudukan ilmunya itu pun sudah ditwist. Gimana caranya kita? Saya sih simpel aja ya teman-teman ya. Kalau memang dudukan ilmunya ya, dudukan ilmu fisiologinya benar, harusnya teman-teman udah pada sehat sekarang. Ya, setuju teman-teman? Kenyataannya gimana? Makin sehat apa makin sakit? Dari komplikasinya cuma dari insulin resistance jadi diabetes, terus sekarang insulin resistansnya udah lewat, diabetes iya masih, darah tinggi sekarang, lewat darah tinggi juga, mata udah mulai mesti dioperasi, nggak bisa lihat. Selama ini kalian minum apa? Ke dokter kan? Pasti dong ke dokter. BPJS kan ada yang bayarin, ya enggak? Ke dokter. Terus dibilang sama dokternya apa? Oh, kamu ini penyakitnya degeneratif. Jadi artinya apa? Ya udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa meregenerasi lagi. Jadi ini nggak ada obatnya. Terus gimana dok? Ya udah, ini diminum obatnya tiap hari ya.
Lah baru bilang nggak ada obatnya. Katanya penyakit degeneratif, katanya penyakit genetik, nggak ada obatnya, nggak bisa sembuh. Terus jangan lupa ya minum obat. Masa kayak gituan aja mesti bohong. Yang pasti saya bukan dokter ya. Saya itu mantan corporate lawyer, 25 tahun saya praktek lawyer. Tapi saya belajar tentang fisiologi. Bukan belajar tentang kedokteran. Ya, saya enggak perluin belajar kedokteran. Saya belajar fisiologi. Saya belajar tentang krono, psiko, neuro, imuno, metabolism. Saya belajar ini. Dan itu udah cukup buat saya untuk membantu orang-orang di sekitar saya untuk kembali sehat. Ya, teman-teman. Dan tidak perlu dokter untuk bisa melakukan itu. Ya. Saya mau tebak-tebakan nih sama teman-teman. Saya nggak ngaku-ngaku dokter loh ya. Makanya saya pengen tanya, kalau ada yang sensi nih, saya paham sekolah dokter itu berat. Dan sampai hari ini saya masih percaya manusia tercerdas itu masuk ke fakultas kedokteran. Ya. Tapi kan manusia tercerdas pun kalau diberikan ilmunya yang hal kayak gitu aja bohong, ya kan? Bukan salah dia dong. Kan dia tinggal belajar. Kalau dia didoktrin bahwa otak kamu cuma bisa makan glukosa, maka dia jadi profesor yang pahamnya glikolisis. Pahamnya harus glukosa. Ya enggak? Apakah itu salah dia? Apakah itu artinya dia bodoh? Tidak. Ya, itu tidak menghilangkan fakta dokter itu manusia-manusia yang cerdas. Kan kalau dia nggak cerdas, dia nggak mungkin tembus masuk fakultas kedokteran. Ya. Nah, jadi kita mana ya? Saya tuh ngelihatnya kalau kita meyakini harus seorang dokter dulu untuk ngomong, baru teman-teman mau dengerin. Kan tadi saya udah bilang, kalau dokter juga dibohongin, gimana? Ini saya bicara tentang metabolisme loh ya. Bukan bicara tentang kecanggihan, wah ilmu kedokteran yang udah sup, enggak. Ya, bukan. Saya cuma bicara basic fisiologi. Sekarang seorang dokter, saya mau tanya, buat teman-teman yang sensi banget nih sama saya nih, nggak berhak gitu loh. Pokoknya intinya tuh gini, kamu tuh nggak berhak ngomongin tentang kedokteran, tentang kesehatan. Saya nggak bicara tentang kedokteran. Tapi itu pun saya diomel-omelin. Kamu tidak berhak berbicara tentang kesehatan. Katanya begitu. Karena kamu bukan dokter. Karena dokter saya aja nggak pernah ngarang-ngarang saya makan. Lucu ya? Ya. Kalau faktanya dokter kamu tidak melarang kamu untuk makan karbohidrat gitu ya. Tidak ada pantang. Ya tanyakan sama dia. Apa yang dia tahu tentang makanannya kanker. Apa yang dia tahu tentang hubungan metabolisme dengan inflamasi. Di mana teman-teman itu udah inflamasi kronis. Aneh kan? Nah, sekarang saya pengen kasih tebak-tebakan. Duluan mana teman-teman? Ya, dokter atau penyakit? Duluan mana? Ya. Duluan mana? Dokter dulu apa penyakit? Ada yang tahu? Penyakit. Nah, penyakit ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau jawab dokter? Ini tentang pembahasan apa? Ya pembahasan apa aja gado-gado. Pembahasan tentang fisiologi, tentang metabolisme, tentang pendapat yang anti ya terhadap pernyataan saya bahwa kanker itu makanannya glukosa. Ya, asal sih begitu. Oke. Ya. Jadi ada orang yang nggak terima, kata dia, nggak benar kalau kanker itu, kalau glukosa itu adalah makanan kanker. Ya, itu jelas salah besar. Ya. Nah, tuh penyakit. Jadinya ada dokter. Oke, baik. Sekarang gini logikanya ya teman-teman ya. Kita pakai logika ya. Saya dilarang ngomong tentang kesehatan. Karena saya bukan dokter. Padahal saya bicara tentang kesehatan.
Kesehatan itu adalah universal. Ya, universal. Bukan milik lokal segelintir orang atau sesuatu daerah, bukan. Tapi dia universal. Kalau kita ikutin logika, dokter itu number one, ya, bahwa kita harus ikut semata-mata apa kata dokter. Kalau zaman dulu dokter duluan hadir, penyakit belakangan, apa profesi dokter? Buat apa ada dokter tanpa penyakit? Jadi nggak make sense, ya. Banyak yang betul jawabannya penyakit duluan, penyakit duluan. Oke, nah kalau kita udah sepakat bahwa antara dokter sama penyakit, mana duluan yang ada, yang eksis, jawaban kalian adalah penyakit, maka kita masuk ke jantungnya. Yaitu apa? Kalau penyakit duluan ada, baru dokternya belakangan, kok nggak punah manusia? Kan gak ada yang ngobatin. Tahu dari mana obatnya apa? Kalau belum ada dokternya. Kan mesti nunggu dokter dulu dong, baru kita bisa sehat. Kita nggak boleh mendahului dokter loh. Gimana tuh? Kondisi penyakit muncul, dokternya belum ada. Tapi manusia survive. Ya, jadi artinya apa teman-teman? Tidak usah sombong. Ya, kita punya gelar dokter, kita belajar, itu bagus. Ya, itu keren. Bagus banget. Tapi jangan membuat diri kita merendahkan orang lain. Justru kalau kita dengar sesuatu yang kayaknya ini sesuatu yang saya nggak pernah dengar, buka ya, cari literatur, cari jurnal-jurnal. Oke, jangan nyalahin model kayak saya begini. Ya, saya cuma menyampaikan apa yang saya baca, tapi saya nggak bertanggung jawab untuk updating otak kalian. Oke, itu tanggung jawab kalian. Apalagi profesi seorang dokter. Ada persamaan dokter dengan lawyer. Ya, teman-teman. Saya ini lawyer. Persamaannya apa? Kita dituntut belajar tanpa batas. Ya, tapi nikmatnya apa? Persamaannya dokter dengan lawyer. Kita dibayar untuk belajar. Kita dibayar untuk makin pintar. Ya. Dokter, waktu dia baru lulus, pengetahuan dia cuma A, B, C, D. Dia dituntut untuk makin pintar. Penyakitnya banyak nih. Jadi nambah. Makin tinggi rating dia, makin tinggi bayarannya, sama lawyer. Makin banyak lawyer itu berinteraksi dengan klien dengan macam-macam problemnya, maka si lawyer ini makin berisi. Ya, nah itulah kita nggak boleh. Kita harus pakai ilmu padi. Karena profesi lawyer dengan profesi dokter itu sama-sama berpotensi berujung pada kesombongan. Kita terlalu terbiasa didengarkan oleh klien. Kalau dokter oleh pasien. Sangat mudah untuk terjebak di apa? God syndrome. Sindrom Tuhan. Tuhan tanda kutip. Serasa kita paling hebat. Serasa kita paling pintar. Serasa kita lah. Mulut kita ini yang menentukan orang. Padahal ada langit di atas langit. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada pertanyaan? Coba. Apa? Sipilis. Sipilis ini dia jenis apa ya? Kuman. Ya, kuman ya. Bakteri ya. Kalau untuk yang sipilis, kalau dia masuknya ke kuman, maka logikanya ini kaitannya dengan apa? Imun. Ya, relevan dengan apa yang tadi saya bilang. Metabolisme itu mempengaruhi sistem imun. Kenapa gitu? Karena ada sel imun kita, coba saya lihatin ya. Respon inflamasi ya teman-teman. Ketika teman-teman terpapar, itu mengalami infeksi. Di dalam hal sipilis. Ini saya nggak memahami sipilisnya secara detail ya. Tapi biologik. Itu kategorinya adalah infeksi dari kuman sipilis. Akibat apa? Ya tentu
terjadi kontak, itu penyakit kelamin. Ya kan? Nah, saya nggak mau membahas tentang bagaimana terjadi, pokoknya itu udah terjadi, ya kan? Sudah didiagnosa sifilis. Maka yang bisa dilakukan oleh si penderita sifilis ini adalah segera hemat gula. Jangan lakukan metabolisme glikolisis. Ya. Artinya kalau masih pakai gula, maka nanti sistem sel imun yang akan muncul itu adalah sel imun yang semakin mengobarkan inflamasi. Ya. Sedangkan teman-teman itu sudah mengalami inflamasi, bisa jadi inflamasinya mungkin bakterinya atau kumannya udah bisa diatasin, tapi karena teman-teman tinggi gula di dalam darahnya, maka yang akan muncul adalah sel imun yang ekspresinya masih mengobarkan inflamasi. Yaitu apa? Ada namanya makrofag proinflamasi, ya. Dan ini dia akan terus mengobarkan sitokin, sinyal-sinyal inflamasi. Jadi kondisinya nanti akan makin berat, ya. Jadi kalau boleh saya sarankan segera lakukan terapi metabolik, ya. Turunkan gulanya. Karena kalau kita udah turunin gula, apalagi bisa nyebrang ke ketosis, itu inflamasi, si kuman juga nggak dapat bahan bakar, ya. Sama kayak kanker. Kalau dia nggak dapat bahan bakar, gimana dia mau berkembang terus? Nah, dan tentu ya karena ini penyakit diperoleh dari hubungan seksual mungkin ya, ya tentu koreksi, ya. Secara pergaulan harus koreksi. Oke, jadi lakukan ya perubahan pola makan, hindari karbo, sayur dan buah. Nah, kalau dokter baru aku percaya, ya silakan. Ya, sudah sehat belum? Berarti kalau hidup di zaman dulu, ini termasuk yang apa nih? Kalau dapat penyakit nunggu dokternya lahir, dokter bahkan belum lahir. Nah, leukosit saya sedang tinggi, patokannya apa aja Bu? Nah, itu kan, itu inflamasi. Leukosit itu menunjukkan sedang terjadi peradangan, inflamasi. Itu sinyal, ya, indikasi. Nah, untuk nuruninnya, teman-teman banyak tidur, banyak puasa, dan hindarkan makanan yang mencetus glukosa. Dan ini pikiran kita juga harus dikendalikan. Penyakit jantung ada obatnya apa enggak? Ya. Penyakit jantung itu ada kaitan dengan insulin resistance. Ya. Misalnya apalagi berkaitan sama diabetes. Nah, kalau dia berkaitan sebagai sebagai konsekuensi lanjutan dari diabetes, maka yang harus diutak-atik apakah langsung jantungnya diutak-atik jantung terus di ring. Padahal jantung itu penyakit jantung lahir akibat teman-teman sudah mengalami diabetes. Oke? Nah, apa yang harus dilakukan? Ya bukan cuma ring jantung mau sampai berapa ring gitu ya. Tapi akar masalahnya dong diperbaiki, yaitu gulanya dicek. Kalau HbA1c-nya tinggi, ya diturunin. Bisa nggak nurunin? Bisa. Ikut grup terapi metabolik kita. Nanti kita bantu nurunin dan insya Allah untuk jantungnya pun nanti akan kembali sehat. Ya, karena dia itu asalnya dari situ. Bahkan ya, dokter ada, saya nggak mau sebutin namanya di sini. Tapi saya kenal secara pribadi, dia itu melakukan penelitian jantung biru pada anak. Ya, yang sebelumnya itu nggak mungkin lah bisa dibantu dengan pola makan, itu rasanya nggak mungkin. Dia buktikan, ternyata memang bagus. Ya, mengubah pola makan itu direspon dengan baik, itu positif untuk kesehatan jantung si anak. Ini pasien anak. Ya, gimana cara daftarnya? Teman-teman lihat aja di bio TikTok saya ini, ya, itu ada nomor telepon, silakan dikontak. Jangan kita terlalu khawatir,
Jangan kita jadi putus asa karena sebelumnya mungkin dinyatakan penyakit kita itu nggak mungkin sembuh, nggak ada obatnya. Nggak usah, karena kita yakin dengan hadis Rasulullah SAW, tidak Allah turunkan penyakit, melainkan dia menurunkan penawarnya. Ya, sebenarnya itu bukan hal-hal kecil loh ya, bilang penyakit kita nggak ada obatnya, itu bukan hal-hal kecil. Tapi kalau ngikutin tren di TikTok, masa hal-hal kecil gitu aja, bohong sih. Apa tuh hal-hal kecil? Ya masa penyakitnya dibilang nggak ada obatnya? Ya, kalau menurut fisika kuantum, ya kamu nggak tahu obatnya bukan berarti obat itu nggak ada. Karena Allah sudah memberi clue, ya, bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Syarat dan ketentuannya berlaku, teman-teman. Yaitu dua. Satu, metodenya harus tepat. Yang kedua, yang nolongin teman-teman juga harus ngerti caranya. Nah, apakah orang yang mengatakan tidak perlu ada pantang, padahal dia sakit kanker, boleh makan apa aja, malah ada yang bilang gini, saya disuruh makan 5 buah setiap hari. Buah-buahan tuh disuruh makan 5 setiap hari. Padahal di dalam buah-buahan itu terkandung fruktosa atau gula buah, dan satu lagi glukosa. Padahal onkolognya tahu dong, ini orang kan sakit kanker. Coba jelaskan tuh, logikanya gimana tuh? Ya, aneh nggak? Dan itu kita bilang, dan dia berani bilang penyakitnya itu nggak ada obatnya. Apakah karena logika dia ini penyakit nggak ada obatnya? Ya udah kamu lepaskan aja seleramu. Kalian toh juga kalian udah menyongsong kematian. Emang ada orang yang tidak menyongsong kematian? Kita semua pasti mati, ya kan? Pasti mati. Tinggal matinya dalam kondisi sekarat 5 tahun, apa sekarat cuma sekian jam sebelum meninggal, atau tanpa sekarat, langsung hilang. Itu semua sudah ada ya di garis tangan kita. Oke, teman-teman. Jadi tidak perlu kita mengglorifikasi sebuah profesi sehingga profesi itu seakan-akan tidak pernah salah. Itu orang-orangnya tidak salah. Ya, yang membuat kurikulumnya siapa itu yang buat? Ya, silakan teman-teman cek. Cikal bakal kurikulum Fakultas Kedokteran itu karyanya siapa? Yang ada di Indonesia itu cuma dropping, karyanya siapa? Nah, kalau orang-orang bilang ya follow the money, ya follow the money, ikutin kemana aliran uang itu, kita akan tahu siapa yang kepengen kalau siapa yang kepengen manusia itu tidak langsung menemukan kesembuhan, ya karena bisa diprolong, dilika-likuin dulu. Bukan berarti ya teman-teman, kalau teman-teman ini udah kuliah kedokteran, terus teman-teman harus setia dengan ilmu yang diajarkan di situ. Setia dengan ilmu sepanjang mencerminkan kebenaran. Ya. Kebenaran itu tidak mungkin bertentangan dengan kenyataan. Kalau dia benar, manusia ini pasti sehat. Karena janjinya Allah, di setiap penyakit itu pasti ada penawarnya. Asalkan caranya tepat. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesehatan kembali atau sembuh kalau caranya ya untuk yang sakit kanker makan semuanya. Itu aja udah membuktikan caranya salah. Masa nggak mau berubah? Gimana tuh? Ya, nggak usah pakai jurnal ilmiah kita jembreng-jembrengin. Udah, yang saya omongin ini berdasarkan jurnal ilmiah. Cari dong, kenapa pasien saya nggak sembuh-sembuh? Bukannya jadi kesel sama saya. Saya ini bukan saingan. Nggak lebih dari distributor ilmu doang. Ya. Ujung tombak itu adalah kalian para dokter. Nakes. Nah, jadi nggak usah kesel sama saya. Saya tuh nggak akan bisa ngapa-ngapain. Cuma ngasih tahu doang. Ngebimbing orang. Tapi saya tidak akan pernah menjadi dokter. Kecuali saya
entah gimana saya bisa masuk fakultas kedokteran. Saya nggak yakin itu masih mungkin, mengingat umur saya. Kalaupun ada, jangan-jangan ntar saya lulusan dokter yang paling tua kali di Indonesia. Apakah iya sih? Saya harus masuk dulu nih ke fakultas kedokteran nih teman-teman. Supaya saya bisa didengar gitu. Ya, kalau ada kursus kedokteran saya ikut kursus deh. Ya. Dan prakteknya emang saya udah kursus kedokteran bersama ratusan dokter di dalam sebuah WhatsApp group. Kita ini kan bagian dari apa sih? Saya itu bagian dari implementasi gini loh. Saya juga udah tua. Ya pengen dong dapat amal, ya kan? Nah, yang saya tahu dalam surat Al-Asr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. That's it. Itu apa? Itu kualitas orang yang kepengen masuk surga harus itu. Jadi dia harus punya iman dan dia juga harus beramal soleh. Artinya hablum minallah, hablum minannas. Ya, gitu. Jadi itu kita belajar, kita sharing lagi ke orang. Oke, Fatir, Mbak Nela, apa luka bakar tidak bisa kering? Karena kata dokter onkos saya nggak bisa sembuh. Percaya nggak sama hadis Rasulullah SAW? Kalau cara kita tepat, insya Allah sembuh. Coba kontak admin kita, nanti kita bimbing ya. Ya teman.